Ini adalah ujian khusus di sekolah untuk kebaikan. Gadis itu hanya tersenyum di depan cermin, dan sebuah bintang emas yang bersinar muncul di atas kepalanya, yang berarti dia lulus ujian dengan nilai sempurna. Senyum Agatha tampak lebih buruk daripada menangis. Asap hitam keluar dari atas kepalanya dan sebuah huruf besar F muncul, yang berarti dia gagal ujian. Ketika Agatha mendengar bahwa siswa yang gagal 3 mata pelajaran akan berubah menjadi binatang, dia tidak percaya pada awalnya. Bagaimanapun, ini dikenal sebagai sekolah sihir paling baik hati di dunia. Tapi ketika dia melihat seorang teman sekelas gagal 3 mata pelajaran, badai mengelilinginya. Dengan teriakan menyakitkan, dia pecah menjadi potongan-potongan dan menghilang ke udara. Agatha lalu melihat sisi kejam sekolah itu. Pelajaran berikutnya mengajarkan mereka menggunakan hewan kecil untuk membuat permintaan. Gadis pertama berjalan ke danau dan memasukkan jarinya ke dalam air. Dan segera seekor ikan kecil berubah menjadi laki-laki yang dia sukai dan membuat janji cinta. Melihat ini, gadis-gadis lain bersemangat untuk mencoba. Tapi Agatha masih tenggelam dalam pikirannya tentang akhir tragis temannya. Ketika gilirannya tiba, dia membuat sebuah permintaan. Aku berharap rumah untuk kita semua. Detik berikutnya, ikan di air membentuk pusaran dan membelit erat lengan Agatha. Di depan mata semua orang yang terkejut, ikan itu berubah menjadi manusia. Dan Agatha perlahan menariknya keluar dari air. Ternyata dia adalah seorang murid dari 100 tahun yang lalu, yang gagal ujian dan terperangkap di air untuk mengabulkan permintaan orang lain. Agatha adalah orang pertama yang berharap untuk kebebasannya. Setelah berterima kasih pada Agatha, gadis itu berubah menjadi partikel emas tak terhitung dan melayang ke langit. Kepala sekolah sangat bersemangat. Sekolah untuk kebaikan telah kehilangan kebaikan sejatinya dan menjadi egois. Baru saja, Agatha menunjukkan kekuatan terbesar dari belas kasih. Ia adalah bakat yang selama ini dicari sekolah. Dibandingkan dengan kebaikan palsu di sekolah untuk kebaikan, guru-guru di sekolah untuk kejahatan jauh lebih jujur. Mereka ingin murid-murid menunjukkan sisi paling jahat mereka. Siswa pertama yang dipanggil adalah seorang anak kaya. Dia berpikir hal paling jahat adalah serigala jadi-jadian. Dia berusaha sekuat tenaga, tapi hanya satu helai bulu serigala yang tumbuh. Guru sangat kecewa dan menyuruhnya untuk berpikir lagi. Yang kedua adalah keturunan penyihir. Matanya berputar ke belakang. Dalam hitungan detik, meja berubah menjadi coklat. Dia mematahkan sepotong dan memakannya. Apa yang bisa lebih jahat daripada merusak properti sekolah di depan guru? Guru tidak bisa berkata-kata. Jelas kelas siswa ini tidak tahu apa-apa tentang kejahatan. Harapan terakhir adalah Sophie. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia seharusnya berada di sekolah untuk kebaikan. Tapi guru tahu penyortiran tidak pernah salah. Dia pasti punya kekuatan jahat. Tapi Sophie masih bilang dia salah tempat. Yang membuat gadis goth itu tidak senang. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada si nona sempurna ini. Dia mengangkat rambut hitamnya dan menunjukkan tato naga di lehernya. Dengan sorakan semangat guru, tato itu hidup dan keluar dari kulitnya. Di mata Sophie yang ketakutan, naga itu bangkit ke udara dari punggung gadis goth itu. Atas perintahnya, naga itu terbang langsung menuju Sophie. Dia berlari secepat mungkin, tapi naga terus mengejarnya. Tanpa pilihan lain, dia memukulnya keras. Dan wajah gadis goth itu langsung terbakar oleh rasa sakit. Marah, dia mengarahkan naga itu ke Sophie lagi. Kali ini berniat membakarnya hidup-hidup. Melihat yang lain hanya menonton, Sophie berteriak minta tolong ke arah jendela. Detik berikutnya, kawanan tawon terbang masuk melalui jendela yang pecah dan membelit naga itu. Meski gadis goth berusaha keras, dia tidak bisa lepas dari mereka. Sengatan tidak berhenti sampai dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke lantai. Gemetar seluruh tubuh. Ternyata penyortiran itu tidak pernah salah. Sophie akhirnya sadar bahwa dia membawa kekuatan jahat yang sangat kuat dan menakutkan.